Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Mulakhas Fiqih atau kitab ringkasan fikih lengkap yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan Ibn Abdullah Ali Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab masalah ahkamul wudu. Ahkamul wudu. Babun fi ahkamil wudu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab tentang hukum-hukum seputar wudu. Wudu itu adalah perbuatannya, wadu itu adalah airnya. Jadi kalau orang ngambil air, ayo ambil air wadu. Karena kalau airnya namanya wadu, tapi kalau perbuatannya namanya wudu. Muallif atau Syekh Shalih Fauzan Ibn Abdullah Ali Fauzan, beliau sebelum membahas tentang ibadah-ibadah yang lain, maka beliau yang pertama kali beliau bahas adalah tentang masalah wudu. Karena pembahasan fikih sangat berkaitan erat dengan perintah untuk wudu. Betapa banyak ibadah-ibadah yang mengharuskan di dalamnya ada wudu. Seperti sholat, kemudian nanti membaca Al-Quran, kemudian ibadah yang di situ memerlukan wudu seperti tawaf. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dituntut di situ kita melakukan wudu. Kemudian muallif di sini mengawali pembahasan tentang wudu, beliau mengutip ayat yang masyhur yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan nida atau panggilan sifat, bukan panggilan orang. Maka yang dipanggil adalah sifat iman, sifat
iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan orangnya tapi sifatnya. Artinya siapa yang punya iman maka dia terpanggil dalam ayat ini. Idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak berdiri melakukan sholat. Meskipun di sini dengan lafaz fi'il madhi idza qumtum, fi'il madhi menika kata kerja bentuk telah, kata kerja bentuk telah. Tetapi maksud ayat ini adalah kata kerja bentuk sedang. Karena kalau kita artikan secara letterlek, ya wahai orang beriman, apabila kalian telah melakukan sholat, maka wudhulah. Ini tidak cocok. Mau sholat baru kemudian wudhu. Maka kuntum di sini meskipun bentuknya adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk telah, tapi di sini maksudnya adalah mudhari, sedang, atau kalian sebelum melakukan sholat. Dan ini banyak terjadi kalimat telah tapi bermakna sedang atau sebelum, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautahu, talqinlah orang yang sudah meninggal di antara kalian dengan menggunakan la ilaha illallah. Maka zahir hadis ini perintahnya adalah mati dulu baru dibisiki la ilaha illallah. Ini zahirnya. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah talqinlah orang yang hendak meninggal dunia, atau talqinlah orang yang sedang meninggal, sedang dalam keadaan sakaratul maut. Meskipun zahirnya, zahir hadisnya bunyinya adalah laqinu mautakum, talqinlah orang-orang yang akan meninggal dunia. Maka idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian hendak berdiri melakukan sholat, hendak berdiri melakukan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat hukumnya berdiri ketika sholat, maka hukumnya adalah rukuk. Kenapa Allah berfirman idza qumtum, apabila kalian berdiri? Maka orang yang sholat mampu untuk berdiri, tapi kok dia duduk, sedangkan dia sholat wajib, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena berdiri ketika sholat itu hukumnya rukuk. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ketika sholat dengan qunut, dengan diam, jangan banyak berbicara. Yang waqumu, dan berdirilah. Ini adalah perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Idza qumtum ila shalat, apabila kalian qumtum hendak melakukan ila sholat, ya, sebelum kalian sholat. Maka di sini qumtum ila, qumtum kalian telah melakukan sholat ila, ini gak cocok. Karena ila itu kalau sebelum melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian, ilal marafiq,
sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah dengan kepala kalian. Maka di sini ada dua perintah. Di dalam ayat ini ada dua perintah dalam wudu. Yang pertama adalah amrul ghaslu wal amru al-mashu. Jadi dalam wudu harus ada dua, yaitu ghusl, mencuci, dan mengusap. Kenapa? Karena Allah membedakan antara mencuci dan mengusap. Memang bedanya apa? Mencuci dan mengusap. Mencuci disyaratkan ada air yang mengalir. Disyaratkan ada air yang mengalir. Jadi boleh tidak orang pakai sprayer wudu, pakai sprayer ya, semprotan. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Asal apa? Asal ada air yang mengalir. Jadi kayak airnya itu jatuh. Itu namanya ghusl. Harus ada air yang mengalir. Kalau tidak ada air yang mengalir, itulah mas. Jadi mengusap. Maka para ulama di sini menyatakan bahwasanya tidak boleh tangan diusap. Kenapa? Karena perintahnya adalah ghusl. Perintahnya adalah mencuci, sehingga tidak sah tangan cuma diusap. Sebagaimana kepala tidak perlu kemudian dicuci, digujur. Sehingga keliru besar ketika orang wudu kemudian dia mengusap kepala dengan cara dicuci. Ini keluar dari masalah nanti sebagian atau seluruh kepala, ini nanti dulu. Tapi kami lihat sebagian orang ada yang begitu mengusap kepala itu digerujuk. Akhirnya sambil duduk. Ini salah. Kenapa? Karena perintah ayatnya bukan fagsilu ru'usakum, famsahu biru'usikum. Usaplah dengan air itu kepala kalian. Usap. Sehingga Pak usap tidak perlu ada air yang mengalir. Maka cukup mengusap itu airnya diletakkan. Sisa dari yang di tangan itu yang kemudian untuk mengusap. Kemudian famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam riwayat, dalam qiraah yang lain, bacaan yang lain dibaca wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum ilal ka'bain. Apa bedanya wa arjulakum dengan wa arjulikum? Ini sangat beda. Sangat beda. Kenapa? Perhatikan dalam ayat ini. Ayat ini bunyinya adalah fagsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah. Berarti wajah untuk dibasuh. Wa aidiakum, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Nah, setelah membasuh, maka ayatnya berubah jadi famsah. Jadi famsahu. Setelah famsahu,
Kemudian wa arjulakum, ini menunjukkan bahwasanya kaki itu bukan ikut kepala, tapi kaki ikut tangan dan wajah. Apa arti ikut tangan dan wajah? Dibasuh. Tangan dan wajah itu dibasuh, bukan diusap. Tetapi boleh dalam ayat ini dibaca wa arjulikum. Nah, ini nanti para ulama menggabungkan bolehnya kaki diusap jika kaki tersebut menggunakan khauf, menggunakan sepatu bot atau sepatu khauf, atau memakai kaos kaki. Maka sehingga dua bacaan ini, yaitu pertama bacaan wa arjulakum, ini bacaan yang masyhur di kita, di mushaf-mushaf kita tulisannya wa arjulakum. Sedangkan di bacaan qiraah yang lain itu wa arjulikum. Maka menggabungkan dua ini bahwasanya kaki itu pada dasarnya dibasuh. Tapi kaki boleh diusap manakala kaki itu menggunakan sepatu atau kaos kaki. Nah, di sini kenapa biruusikum tiba-tiba wa arjulakum? Harusnya kalau mau ngikuti kepala biruusikum wa arjulikum. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dengan urut falsilu wujuhakum, basuhlah wajah dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala dan basuhlah kaki. Ini menunjukkan harus tertib, harus urut. Tidak boleh kaki dulu, baru kepala, kemudian baru tangan, baru wajah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dengan tertib. Kalau Allah tidak menginginkan tertib, maka Allah cukup bilang, maka basuhlah kepala, basuhlah tangan sampai siku, basuhlah kaki, dan usaplah kepala, biar enak. Tapi Allah, kepala dulu, baru kemudian kaki. Ini menunjukkan bahwasannya memang perintah Allah adalah urut. Perintah Allah harus urut. Maka wudhu tidak urut, tidak tertib, maka tidak sah wudhunya. Jadi ini ayat ini menjadi dasar, kalau nggak salah di surat Al-Maidah ayat 6. Ini adalah dasar hukum dari Quran yang menyebutkan tentang perintah untuk wudu, Sehingga para ulama sepakat 4 bagian ini, wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki, hukumnya wajib untuk dibasuh atau wajib untuk kena air, anggota wudhu ini. Sehingga nanti para ulama berselisih pendapat tentang kumur-kumur. Kenapa ayatnya tidak nyebut kumur? Kumur-kumur disebutkan dalam hadis. Kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan, atau yang biasa disebut dengan al-istinsyaq wal istinthar. Itu tidak disebutkan. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang hukum memasukkan air ke hidung ketika wudu.
termasuk telinga. Nah, bagi yang mengatakan, nah kalau kumur-kumur memasukkan air ke hidung masuk dalam kategori wajah. Kenapa? Karena mulut dan hidung letaknya di wajah. Sedangkan telinga letaknya di kepala. Dan kepala tadi masuk famsahu biru'usikum. Dan di sini dikatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku. Sampai siku artinya sikunya kena, bukan sebelum siku sudah berhenti. Jadi basuhlah tangan sampai siku, artinya sikunya juga harus kena. Maka di sini ibu-ibu yang menurut saya bajunya kok lengan tangannya tidak bisa ditekuk, terus wudu, lalu tidak kena sikunya, maka tidak sah wudunya. Ini biasanya terjadi di ibu-ibu. Kenapa? Sebagian model baju lengan tangannya tidak bisa ditekuk. Termasuk bagaimana kalau ibu-ibu wudu di tempat wudu yang tidak ada khusus untuk wanita. Kalau sini ada tidak? Ada. Kalau ini nggak masalah. Sekarang kalau wanita wudu tidak ada tempat khusus, sehingga nggak mungkin dia membuka lengannya. Maka bagaimana? Ya harus dibasahi. Lengannya harus digerucuk. Lengannya harus digerucuk. Kenapa? Karena membasuh tangan sampai siku itu hukumnya rukun. Kenapa? Karena ayatnya langsung bunyinya wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku. Maka kalau tidak sampai siku dengan alasan lengannya tidak bisa dilipat atau apa, ya tidak bisa, nggak ada alasan. Suruh siapa pakai baju yang lengannya nggak bisa dilipat? Bagaimana solusinya? Solusinya digerucuk sak lengan-lengannya, sak bajunya, sak lengannya digerucuk. Kenapa? Itulah resiko. Itulah resiko. Kalau hanya tempat wudunya tidak ada tempat khusus untuk laki-laki, untuk laki-laki perempuan, maka bisa dijawab, ya sudah wudu di kamar mandi. Wudu di kamar mandi. Kalau tidak ada kamar mandi, ya sudah digerucuk juga. Digerucuk juga. Bapak Ibu, sudah ada runtukan daharan. Mari kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhil ayat, kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan, maka ayat ini aujabatil wudu lis-shalah, menunjukkan wajibnya wudu sebelum salat. Wa bayyanatil a'dha, dan Allah menjelaskan tentang anggota-anggota badan yang wajib untuk dicuci dan diusap ketika wudu. Dan Allah memberikan batasan-batasan. Seperti tadi, tangan sampai siku. Tapi kalau wajah enggak. Basuhlah wajah sampai ubun-ubun, enggak ada. Basuhlah wajah sampai tenggorokan, tidak ada. Maka batasan wajah adalah batasan yang wajar, yaitu min manabitish sya'ar. Ini mulai dari yang ditumbuhi rambut sampai telinga sini dan sampai paling
bawah jenggot. Ini termasuk bagian daripada wajah. Summa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan sifat wudu dengan perkataan beliau dan perbuatan beliau. Akhirnya apa? Selain ayat ini, maka Nabi mencontohkan wudu. Nabi mencontohkan wudu sebagaimana dilihat oleh para sahabat. Bagaimana wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan nanti Rasulullah pernah berwudu dengan satu mud. Satu mud itu satu ini raupan. Artinya wudu itu tidak harus kerannya dipolkenya. Karena ada wudu dipolke tapi cuma tangannya gini. Sehingga airnya keluar banyak tapi anggota wudunya ada yang tidak kena. Maka dari itu kemudian di sini disebutkan nanti setelah ini kita bahas ayatnya, terus kemudian nanti kita perlu membahas tentang hadis tentang wudu. Ilam ayyuhal muslim, ketahuilah wahai saudaraku muslim, anna lil wudu'i syartan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah bahwasannya di dalam kewajiban wudu itu ada syarat, fardu dan sunnah. Ada syarat wudu, fardunya wudu, dan sunnahnya wudu. Apa bedanya syarat, fardu atau wajib? Karena para ulama ada yang berbeda pendapat apakah wajib itu juga sama dengan fardu ataukah wajib sendiri, fardu sendiri. Karena mari kita sholat fardu, ini kita sholat wajib, sehingga fardu dan wajib banyak kita samakan. Meskipun ada yang mengatakan tidak. Kalau fardu itu dalilnya dari Quran, kalau wajib itu dalilnya dari hadis. Ada yang mengatakan fardu itu perintahnya adalah qat'i, tidak punya pilihan lain, tidak punya makna lain, sedangkan wajib itu yang sifatnya dhanni, dalilnya adalah dalil dhanni. Jadi perlu kita ingat bahwasanya wudu itu ada rukun, ada syarat, ada wajib. Apa bedanya rukun dengan syarat? Perlu kita bedakan tentang syarat. Para ulama fikih mendefinisikan syarat. Syarat adalah ma yalzamu min wujud, ma yalzamu min adamihi adam, wala yalzamu min wujudihi wujudun, wala adam lidatihi. Syarat itu adalah perkara yang tidak akan ibadah itu dikatakan sah kecuali harus menggunakan syarat tersebut. Dan jika ada syarat maka tidak harus ada ibadah dan tidak harus ada ibadah. Tapi kalau tidak ada syarat bisa dipastikan tidak ada ibadah. Misalkan orang wudu, orang sholat tidak wudu maka batal sholatnya. Tapi kalau orang berwudu tidak harus sholat. Jadi adanya sholat harus ada wudu, tapi adanya wudu bisa jadi ada sholat, bisa jadi tidak ada sholat. Orang wudu mau tidur wudu, maka wudu
itu merupakan syarat. Dan cirinya syarat itu ada di luar ibadah. Misalkan seperti menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Tentu menghadap kiblat itu sebelum sholat. Tapi kalau rukun sama. Rukun itu tidak ada ibadah kecuali dengan rukun, dan orang yang melakukan rukun pasti akan ada ibadah. Tetapi diingat, rukun itu sifatnya di dalam ibadah. Maka seperti membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Kenapa? Karena tidak sah orang sholat tidak baca Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihah itu rukun. Kenapa? Karena di dalam ibadah. Jadi ini perbedaan antara syarat, rukun, dan sunnah. Kalau sunnah itu seandainya tidak dikerjakan maka tidak apa. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah syaratnya wudu. Apa itu syarat wudu? Beliau mengatakan fasyurutu hiya al-islamu al-aqlu wa tamyizu wan niyatu. Syarat wudu adalah Islam, akal, dan mumayyiz, dan niat. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan memasukkan niat itu di dalam syarat. Tadi kita lihat apakah niat itu sebelum ibadah atau niat itu setelah atau di dalam ibadah. Nah, kalau beliau menganggap bahwa niat itu syarat, berarti niat itu sebelum ibadah. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, niat itu adalah rukun bukan syarat. Mana yang betul? Apakah niat itu rukun atau syarat? Maka jawabannya dua-duanya betul. Niat bisa rukun, niat bisa syarat. Kenapa? Yang mengatakan niat itu syarat karena letaknya niat sebelum ibadah. Orang harus punya niat sebelum ibadah. Maka niat letaknya di luar. Kalau letaknya di luar berarti syarat. Tapi niat itu juga bisa jadi rukun. Kenapa? Karena orang punya kewajiban niat sampai selesai. Niat sholat harus sampai selesai. Kalau di tengah rakaat pertama terus gimana? Saya nggak jadilah. Nggak niat lagi, maka tidak sah. Nah, karena adanya perintah niat sampai selesai, berarti niat ada di dalam ibadah. Berarti apa? Rukun. Bingung apa betul? Ini masalah di usul fikih. Jadi kalau syarat itu di luar ibadah, rukun itu di dalam ibadah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah niat itu rukun atau syarat. Jawabannya apa? Bisa rukun, bisa syarat. Niat dikatakan syarat karena sebelum ibadah. Niat dikatakan rukun karena niat hukumnya harus orang ketika ibadah sampai selesai harus punya niat. Jadi niat itu harus berlangsung sampai ibadah itu selesai. Nah, kalau niat itu berlangsung sampai selesai, berarti niat ada di dalam ibadah. Berarti juga bisa hukumnya rukun. Jadi niat itu bisa syarat, bisa rukun. Tergantung kita memaknai niat dari mana. Jadi di sini al-islamu wal aqlu wat tamyiz. Syaratnya adalah Islam,
bukan orang kafir. Kalau orang non muslim wudu maka tidak sah. Wal aqlu dan berakal. Wat tamyizu dan memayyiz, artinya dia sudah bisa membedakan. Sehingga di sini anak kecil meskipun belum balik tapi dia sudah memayyiz, maka sah wudunya. Memayyiz itu apa? Memayyiz itu pra-balik. Memayyiz itu adalah pra-balik, sebelum balik. Jadi kalau anak misalkan sudah tahu pisau itu tajam, itu namanya memayyiz. Kalau jangan dipegang, berarti dia gini. Kalau ambil, dia ambil. Dia paham dengan perintah. Mana perintah, mana larangan, dia sudah paham. Itu namanya mumayyiz. Kalau balik, itu ukurannya lain. Balik itu nanti 15 tahun, atau keluar mani, atau keluar rambut di sekitar kemaluan, itu balik. Sedangkan mumayyiz sebelum balik. Nah, syaratnya wudu tidak harus balik, tapi yang penting mumayyiz. Nah, syarat ini yang disebut dengan Islam, baligh, dan biasanya akil. Islam, baligh, akil, itulah yang disebut dengan mukallaf. Jadi syaratnya wudu apa? Syaratnya sholat apa? Mukallaf. Jadi kalau ada mukallaf itu apa? Berarti Islam, baligh, akil, baligh dan berakal, itu namanya mukallaf. Jadi itu singkatan dari tiga pokok. Jadi kalau ada Islam, baligh, akil, maka itu disebut dengan mukallaf. Jadi kalau misalkan apa syarat sholat? Syarat sholat adalah mukallaf. Oh, berarti baligh, Islam, baligh, akil. Kenapa disebut mukallaf? Karena orang yang tidak punya 3 kriteria itu tidak kena beban. Mukallaf itu terbebani. Orang yang sudah terbebani dengan perintah. Orang yang secara umum ibadah itu tidak wajib untuk orang yang tidak memiliki 3 sifat: Islam, baligh, akil. Orang gila adzan, tidak sah adzannya. Orang gila adzan tidak sah. Kenapa? Gak punya akal, tidak berakal dia. Tidak sah adzannya. Kemudian orang non muslim wudu, maka tidak sah wudu. Kenapa? Karena 3 hal ini merupakan mukallaf. Tapi ada satu ibadah yang tidak harus mukallaf. Jadi tetap dia wajib meskipun tidak ada akal. Ada ibadah, kan syaratnya tadi harus Islam, ini harus Islam. Baligh, ya ada baligh. Syarat semua, sholat baligh, kemudian haji juga baligh. Tapi ada ibadah yang tidak mensyaratkan akil, berakal. Kira-kira apa? Ibadah yang tidak memerlukan akal. Jadi meskipun orang itu gila, dia tetap wajib ibadah. Ibadah. Kenapa? Puasa, sah orang
puasa ndak sah. Puasa wajib balik, wajib Islam balik akhir. Haji wajib Islam balik akhir. Sholat wajib Islam balik akhir. Ini ada satu ibadah, asal dia Islam, maka balik dan akhir tidak wajib. Iya tadi zakat. Zakat itu tidak butuh wajib, tidak butuh balik, tidak butuh akhir. Anak kecil ditinggal mati bapak ibunya, maka jadi warisan. Dia punya warisan. Anak kecil yatim, meskipun dia belum balik, tapi dia punya harta. Kalau hartanya itu wajib zakat, dia wajib zakat, meskipun anaknya masih kecil, tapi dia tetap wajib zakat. Siapa yang mewajibkan? Siapa yang menzakati? Walinya. Ada orang gila, stres, tapi duitnya banyak. Karena banyak kan orang-orang yang gila itu yang banyak duitnya. Orang gila stres dan dia punya harta banyak. Apakah wajib zakat? Jawabannya wajib. Meskipun dia tidak punya akal. Kenapa? Karena zakat itu urusan harta, bukan urusan akal. Maka Pak walinya tetap dia harus menghitung uang zakatnya. Jadi ada ibadah yang tidak memerlukan balik dan akhir, yaitu apa? Zakat. Yaitu zakat. Zakat fitrah kecil, zakat fitrah kecil, zakat fitrah kecil, zakat fitrah. Nah ini tentang makna daripada Islam, akal, tamyiz dan niat. Maka orang yang wudu, basuh wajah, tangan, kepala, tidak punya niat. Niatnya apa? Karena panas siang-siang. Dia nyuci tangannya, nyuci ininya. Sah tidak wudunya? Tidak. Kenapa? Dia nggak punya niat. Dia niatnya apa? Niatnya supaya seger. Niatnya supaya seger, maka dia tidak disebut dengan wudu. Kemudian syaratnya lagi wa yustaratu lil wudu aidan ay yakunal ma' tahuran kama sabaq. Syaratnya apa? Wudunya airnya harus suci. Nah, masalah air sudah kita bahas di pertemuan di awal, di masalah air suci, ketumpahan suci, air suci, ketumpahan najis, airnya sedikit. Ada air suci, ketumpahan najis tapi airnya banyak. Air suci sedikit, ketumpahan najis, berubah atau tidak berubah sifatnya, ini sudah kita bahas. Tapi yang jelas syaratnya wudu adalah airnya harus suci. Di samping suci, airnya juga air yang mubah. Air yang mubah. Tidak boleh air dari misalkan ngambil air ngambil dari nyuri dia nyuri air di tetangganya kemudian untuk wudu. Bagaimana kalau sumur yang dibuat dari hasil korupsi? Itu wudunya sah atau enggak?
wudunya sah atau tidak. Kenapa? Memang airnya suci, tapi ini masalahnya sumurnya dibuat dari uang korupsi, sanyonya dibeli dari uang korupsi. Sah tidak wudunya? Maka jawabannya wudunya sah. Kenapa? Karena larangan korupsi itu bukan cuma untuk wudu. Larangan korupsi itu di luar wudu. Yang tidak mensahkan wudu itu kalau dia batal. Tapi kalau korupsi di luar larangan wudu. Bedakan antara larangan dari jenis ibadah dengan larangan di luar jenis ibadah. Loh, maksudnya apa? Contoh, orang sholat buang air, buang angin, batal tidak? Batal. Kenapa? Karena buang angin merupakan pembatal sholat atau pembatal wudu. Orang sholat berbicara batal tidak? Batal. Kenapa? Karena berbicara termasuk larangan sholat. Kalau di luar sholat tidak apa-apa ngomong. Tapi ketika sudah Allahu Akbar tidak boleh ngomong. Karena pernah tanya, Ustaz, saya ada kejadian imam itu di subhanallah dan subhanallah malah bingung dia. Kenapa? Dia itu sujudnya baru sekali. Subhanallah, dia bingung. Dia sudah kadang berdiri. Subhanallah, aku dikon ngopo. Lalu ada makmumnya, sujudnya kurang satu. Ngomong dia. Karena di subhanallah dia malah bingung, duduk, terus berdiri lagi. Ini apa gitu? Akhirnya ada makmum yang gak sabar, dia bilang, sujudnya tadi kurang satu. Dia berbicara ketika sholat, maka kita katakan batal sholat dia. Kenapa? Karena berbicara merupakan larangan di dalam ibadah. Tapi kalau misalkan korupsi itu di luar larangan umum, di luar sholat. Jadi korupsi itu larangan di luar sholat. Jadi kalau ada orang sholat, sarungnya dibeli dari hasil korupsi. Nanti baru korupsi tuku sarung. Baru korupsi tuku sarung. Dan kita tahu korupsi itu larangan umum, bukan larangan khusus sholat. Maka kita katakan orang yang sholat dengan menggunakan sarung hasil korupsi, maka sholatnya sah, tapi korupsinya tetap dosa. Demikian juga orang yang berwudu dengan air yang mencuri, maka wudunya sah, tapi mencurinya dosa. Allah itu thayyib, hanya menerima yang thayyib, itu sedekah. Enggak bisa disamakan dengan orang hasil curian. Oh enggak bisa. Kan hadis itu bilang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu kan dalam konteks sedekah thayyib. Jadi kalau Allah hanya menerima sedekah yang dari yang baik. Allah hanya menerima dari sedekah. Tapi kalau orang sholat pakai hasil korupsi, atau kita sholat di masjid hasil korupsi, masjidnya dibangun dengan hasil korupsi, atau mungkin salah satu jamaahnya infak pakai hasil korupsi, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Korupsi larangan di luar ibadah. Seperti puasa, orang makan ketika puasa batal. Tapi ghibah, menggunjing, itu kan dosa juga. Menggunjing itu dosa, berbohong itu dosa. Tapi kalau orang puasa kemudian berbohong,
Orang puasa kemudian menggunjing, apa batal? Tidak. Kenapa? Menggunjing itu bukan larangan puasa, tapi larangan secara umum. Tapi dia mengurangi. Sama dengan sedekah, misalkan apa hukum haji pakai hasil korupsi? Hajinya sah, tapi apakah berpahala? Tidak. Apakah berpahala? Tidak. Tapi hajinya sah nggak? Hajinya tetap hukumnya sah. Berarti sahnya sesuatu itu tidak menjamin adanya pahala. Nah, Jadi kalau wudhu, saya memulai wudhu, boleh benar, nggak berpahala. wudhunya Sudah benar. sudah benar. Bahwa sahnya sesuatu itu menjadikan Allah memberikan pahala itu tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti. Boleh jadi orang yang puasa itu sah. Kenapa? Karena sah itu berkaitan dengan ngulang atau tidak. Misalkan orang puasa tapi dia marah-marah, kemudian dia ngapusi, dia kemudian ghibah pada orang. Puasanya sah tidak? Ya puasanya sah. Buktinya apa? Buktinya dia nggak perlu ulang. Buktinya apa? Buktinya dia nggak perlu ulang. Tapi berpahala nggak? Nah. Atau dia pahalanya akan dikurangi. Jadi hanya menggugurkan kewajiban. Ya, sah itu adalah menggugurkan kewajiban. Tapi ketika kewajiban itu dicampuri dengan kemaksiatan yang lain, maka dia akan mengurangi pahalanya. Akan mengurangi pahalanya. Tapi sholatnya apa? Sholatnya sah. Hajinya apa? Hajinya sah. Loh, buktinya dia nggak perlu ulang. Dia nggak perlu ulang. Jadi tadi bedakan antara larangan dari jenis ibadah dengan larangan di luar ibadah. Kalau larangan itu dari jenis ibadah, maka batal. Tapi kalau larangan itu larangan eksternal, larangan di luar ibadah, maka hukumnya mengurangi pahala. Wa kadzalika yushtaratu lil wudu' an yasbiqahu istinja. Syarat wudu adalah harus setelah istinja atau istijmar. Kemarin kita hukum cebok atau membersihkan setelah buang air besar atau buang air kecil. Maka tidak boleh orang wudu terus kencing. Atau mohon maaf ini bukan berarti mau ini, misalkan dia buang air besar terus belum cebok, dia wudu. Habis wudu baru cebok, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena wudu itu harus didahului dengan istinja atau istijmar. Tapi bukan berarti setiap wudu harus istinja. Bedakan ya. Orang harus istinja dulu baru kemudian wudu. Kalau memang dia habis buang air kecil atau buang air besar. Tapi orang yang berwudu tidak harus didahului dengan istinja. Tapi kalau orang habis buang hajat harus istinja dulu baru wudu. Tidak boleh wudu baru istinja. Wa yusharatu lil wudu aidan izalah ma yamna'u al-wusul ila al-jild. Dan syarat wudu adalah air itu bisa masuk ke dalam pori-pori kulit. Sehingga apa hukumnya? Misalkan orang pakai cincin tapi terlalu ini terlalu kencang, maka harus disela-sela. Kenapa? Karena air itu tidak bisa masuk. Atau cat, orang pernah
cat, dia harus dibersihkan dulu catnya. Kenapa? Karena tidak bisanya masuk air ke pori-pori kulit. Tato, apa hukum tato? Tato itu termasuk yang haram, karena Rasulullah mengatakan terlaknatlah orang yang tato, minta ditato, dan yang mentato. Maka tato hukumnya haram. Tapi tato apakah membuat air tidak masuk? Saya kira enggak. Tato kan tidak ada ini, tidak menutup. Dia tetap air bisa masuk. Apakah orang harus menghilangkan tato? Ya, kalau memang dia taubat dan kemudian ada alat yang canggih tanpa harus merusak kulitnya lagi, mungkin dengan apa cairan apa, tidak merusak kulit, tidak pakai setrika terus malah jadi beda itu. Kalau memang ada alatnya maka bersihkan. Tapi kalau nggak ada alat harus merusak kulit, maka tidak usah, biarkan aja, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah bertobat. Ini hukum. Tato apakah dia menutup air dari masuknya air ke kulit? Tidak. Sehingga tato hukumnya sah. Ini sepengetahuan saya loh. Kalau tidak tahu, ya. Kalau tato, karena tato itu tidak seperti cat. Kalau cat kan air tidak bisa masuk, tapi kalau tato masih masuk. Nah, ini yang berkaitan dengan syarat. Kenapa? Karena syarat itu letaknya ada di awal, sebelum melakukan ibadah. Sebelum melakukan ibadah, maka syaratnya adalah dia melakukan syarat balik Islam, akal, hadis, niat, kemudian airnya harus suci dan mendapatkan dengan cara yang baik, istinja dulu, kemudian menghilangkan segala sesuatu yang membuat air itu bisa lewat di kulit. Ini untuk syarat. Adapun fardunya wudu, fardu artinya wajibnya wudu, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan tidak memasukkan niat di dalam fardu. Jadi beliau lebih condong ke niat itu adalah syarat. Niat itu adalah syarat, bukan fardu. Bukan fardu. Tapi sekali lagi boleh memasukkan niat ke dalam fardu, boleh memasukkan niat di dalam syarat juga boleh. Tergantung kita melihat definisi niat itu di mana. Kalau niat itu kita anggap niat itu sebelum ibadah, berarti itu syarat. Kalau niat itu, niat itu harus sampai selesai, berarti itu fardu atau rukun. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya sudah jadi pemikiran saya itu sejak masjid ini belum dibangun, Pak Ustaz. Saya pernah dapat ulama di sini, Pak Ustaz. Katanya mandi junub itu bisa mengganti wudu, apa betul ya, Pak Ustaz? Kalau ada dasarnya apa? Ya. Apakah mandi junub itu menjadi pengganti wudu? Artinya kalau sudah mandi junub tidak usah wudu lagi. Gitu. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan orang yang sudah mandi besar tidak perlu wudu. Kenapa? Satu, mandi besar itu adalah mandi dari hadas besar.
dari hadas besar. Maka jika sudah mandi dengan hadas besar, maka hadas kecil ikut. Dan di dalam mandi itu sudah ada wudu. Dan beliau mengatakan, atau pendapatnya mengatakan, bahwa tidak ada toharoh yang lebih sempurna dibanding mandi. Sehingga apa? Orang yang sudah mandi tidak perlu lagi wudu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan, mandi itu hanya menghilangkan hadas besar, tapi tidak menghilangkan hadas kecil. Jadi orang yang berwudu, orang yang mandi, ya dia hadas besarnya hilang, tapi hadas kecilnya belum. Sehingga apa? Tetap meskipun dia sudah mandi, dia harus wudu. Pendapat ketiga, melihat gaya mandinya. Harus lihat gaya mandinya dulu. Kalau mandinya adalah mandi kayak Rasul itu mandinya cuma sekali. Jadi beliau itu cuci tangan, mencuci kemaluan, lalu berwudu seperti wudu sholat, lalu menyela-nyelai air. Setelah itu digerujuk, selesai. Nah kalau orang Indonesia wudunya lain, mandinya lain. Habis cuci tangan semua, gerujuk, sabunan. Akhirnya apa? Megang kemaluan. Habis sabunan, gerujuk lagi, mandi lagi kedua. Terus sampoan. Habis sampoan, gerujuk lagi tiga. Jadi dia orang Indonesia itu bisa mandi itu bisa sekali mandi 3-4 kali mandi. Habis sampoan, gerujuk, megang kemaluan lagi. Habis gerujuk, sikat gigi, gerujuk lagi. Nah kalau dia megang kemaluan, maka batal wudunya. Tapi kalau dia megang kemaluannya di awal, dia cuci tangan, kemudian pakai sabun, lalu kemaluan dicuci pakai sabun, kemudian dia berwudu seperti wudu sholat, kemudian biur, selesai tidak pegang kemaluan, maka dia tidak wajib wudu. Jadi maka pendapatnya ketika ini gaya mandinya seperti zaman dulu. Jadi orang Indonesia, atau kalau orang Indonesia ini wudunya bisa dipastikan seringnya itu beberapa kali mandi, dan salah satu pembatal wudu adalah megang kemaluan. Kaitannya dengan urutan-urutan tertibnya itu gimana? Tertib apa? Tertib wudu itu kan urut-urutannya tertib. Nah, kan di dalam sebelum mandi kan ada wudunya, kan tertib juga. Jadi mencuci kemaluan, cuci tangan, mencuci kemaluan, terus wudu. Gimana wudunya? Ya wudu kayak mau sholat, urut, wudu. Baru kemudian nyela-nyelai air, gerujuk. Artinya wudunya tetap urut. Wudunya itu tetap urut. Kalau wudunya keliru, misalkan wudunya kaki dulu, baru tangan, baru wajah, baru kepala, tidak sah. Wudunya tetap harus urut. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia setelah mandi tidak megang kemaluan lagi, maka tidak perlu berwudu ulang. Tapi kalau setelah dia wudu lalu kemudian dia megang kemaluan, maka membatalkan wudunya. Kecuali pendapat mazhab Hanafi. Karena satu-satunya pendapat yang mengatakan megang kemaluan tidak batal. Kenapa? Iya, kenapa? Karena kemaluan itu seperti daging tubuh sendiri. Jadi kalau kita megang telinga, batal enggak? Begitu juga megang kemaluan. Jadi itu daging sendiri, maksud dibedakan. Saya megang hidung, batal enggak?
Maka mazhab Hanafi mengatakan megang kemaluan tidak termasuk pembatal wudu. Tapi dalam hadis disebutkan bahwasanya memegang kemaluan adalah membatalkan wudu. Allah Akbar. Teruskan Mbak Maria, mungkin jadi setelah wudu mandinya kita ini mandi wajib ya, itu apa mengguyur kanan tuh kanan kiri, baru mengguyur kaki sebelah kanan kiri, kemudian baru kepala, atau biar guyur. Ya, enggak wajib. Enggak harus kanan dulu, kiri dulu, enggak ada wajib. Kalau yang membasuh kanan dulu, kiri dulu itu mandikan mayit. Karena nggak mungkin mayit digujur kan dengan itu. Kan terus harus, kalau mayit kan harus dikelempangke kanan dulu. Itu kalau mayit kanan dulu yang dikelempangke, kanan dulu dibasuh, kemudian ini lagi ini. Kalau kita kan nggak perlu, karena kita bisa. Jadi tidak harus kanan dulu baru kemudian kiri. Tapi kalau mandikan mayit ya, mandikan mayit gimana kalau misalnya dirujuk dari tengah itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau dirujuk dari tengah bawahnya tidak basah. Sehingga mau tidak mau apa? Mandikan mayit itu kanan dulu baru kemudian kiri. Allah. Ibu-ibu mungkin. Baik. Tidak ada? Ya. Ketika wudhu habis, sesungguhnya saya ada yang tanya, wudhu kita masih dalam keadaan telanjang atau sudah berpakaian ketika kita wudhu mengakhiri, misalnya di kamar mandi ya, kan mengakhirinya itu kan kemudian mandi lagi, mengakhiri dan wudhu lagi ya, itu masih pakai pakaian atau masih dalam keadaan telanjang? Iya. Dalam masalah wudhu tidak ada syarat wudhu adalah pakai pakaian. Tidak ada. Artinya apa? Orang berwudhu pakai pakaian boleh, tidak pakai pakaian boleh. Jadi tidak jadi masalah berwudhu apakah pakai baju dulu baru wudhu ataukah wudhu dulu baru pakai baju. Yang penting kalau orang wudhu dulu baru pakai baju, dia harus hati-hati, tidak boleh pegang kemaluan. Itu saja. Karena resikonya biasanya orang yang anduan dulu atau dia wudhu dulu baru anduan, nanti bisa megang kemaluan, maka membatalkan wudhunya. Nanti ada pembatal wudhu nanti akan kita sebutkan. Ya. Kita masih di wilayah Indonesia, mau berangkat. Kebetulan dia ada jamaah tapi jamaah kosong. Kebetulan pas itu dia libur asar. Dia jamaah di asar. Saya kebetulan pas asar pas kedapatan jamaahnya itu saya mengikuti dia 2 rakaat, selanjutnya saya melengkapi. Itu boleh tidak? Ya, tidak masalah. Jadi orang, ya ini kaidah niat. Perlu disampaikan bahwasanya niat tidak harus sama antara imam dengan makmum. Itu yang harus dilihat. Jadi tidak harus niat imam dan makmum harus sama. Buktinya apa? Buktinya kalau imam batal, maka makmum tetap boleh melanjutkan. Atau makmum batal, imam tetap lanjut. Kenapa? Artinya orang itu sholat niatnya sendiri. Tidak harus bareng. Sehingga apa? Sehingga boleh orang niat sholat fardu, makmumnya sunnah, atau niat sholat sunnah, makmumnya fardu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada orang datang, ketika sholat, ada orang datang, Rasulullah tanya, kamu sudah sholat belum? Maka Rasulullah, siapa yang mau sedekah? Maka sahabat mengacu, saya Rasulullah, kamu ikut sholat dengannya. Maka yang belum sholat itu jadi imam, kemudian sahabat yang tadi sedekah itu jadi makmum. Nah sahabat yang makmum ini kan sudah sholat fardu, berarti dia sholatnya sholat sunnah. Nah, itu boleh. Demikian juga hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Mu'adz ini
ingin sholat bersama Rasul di Masjid Nabawi, tapi dia pulang juga harus ngimami di kampungnya. Maka dia sholat dulu di Masjid Nabawi, setelah itu dia segera pulang ke kampungnya jadi imam. Ketika tidak jadi imam, dia sholatnya sholat sunnah. Tapi apa makmumnya? Wajib, tidak masalah. Imam sholat. Termasuk tidak masalah imamnya kosor, makmumnya penuh. Sehingga apa? Cukup misalkan imamnya kosor, terus kitanya nggak kosor karena bukan musafir, tidak masalah. Ya setelah imam selesai salam, maka kemudian kita nambah seperti orang kurang. Seperti kalau kita masuk ke masjid baru dapat 2 rakaat, tidak masalah kita nambah. Tidak masalah kita nambah. Ini berkaitan dengan masalah hubungan niat antara imam dengan makmum. Tadi kami contohkan bahwa niat itu sendiri, setiap orang beribadah niatnya sendiri, tidak harus sama, kecuali jika berbeda rakaatnya. Jika berbeda rakaatnya, misalkan saya musafir, belum sholat maghrib isya, saya harus sholat maghrib dulu. Karena namanya jamak, meskipun jamak takhir, itu harus maghrib dulu baru isya, bukan isya dulu baru maghrib. Saya dulu waktu kecil mengatakan ya isya dulu baru maghrib. Kenapa? Karena yang punya hak waktu, yang punya waktu itu adalah isya. Maka isya dulu baru kemudian maghrib. Tak lihat 4 mazhab semuanya nggak ada seperti itu. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya Pak namanya sholat itu wajib dulu. Jadi zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Tidak ada isya dulu baru maghrib atau asar baru. Terus pendapat siapa? Itu juga tidak tahu. Tidak tahu pendapat siapa itu. Nah kalau orang masuk masjid, dia belum sholat maghrib, jamaahnya sholat isya, kan beda. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Gak mungkin dong dia sholat maghribnya 4 rakaat. Nah, terus gimana caranya? Maka caranya ada beberapa cara. Yang pertama, dia sudah mulai dari awal ingin misah dari imam. Sehingga apa? Dia sholat, begitu imamnya rakaat keempat, dia duduk at-tahiyat terakhir, kemudian salam. Dia putus dari imam, dia keluar dari jamaah. Atau cara yang kedua, dia ikut bersama imam, rakaat kedua imamnya berdiri, dia tetap duduk at-tahiyat sampai nunggu imamnya selesai. Jadi rakaat ketiga dia at-tahiyat saja, imamnya berdiri karena imamnya 4 rakaat. Lalu ketika imamnya duduk sampai at-tahiyat lagi, kemudian salam, baru kita ikut salam. Atau yang ketiga, kita niat sholat sunnah, lalu kemudian sholat maghrib lagi, kemudian sholat isya lagi. Jadi ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Bisa kita sholat tapi dengan niat memutus imam, memutus dari jamaah. Boleh jadi kita nunggu sampai imamnya rakaat terakhir, atau boleh kita sholat sunnah, kita anggap itu sholat sunnah, baru kita sholat sendiri. Kita sholat sendiri. Ada lagi satu lagi kan yang lebih afdal itu adalah yang bermukim di situ. Kebetulan kalau kita sholat masjid belum mulai itu, kalau nggak kita sebagai imam, waktu itu kita sebagai musafir sebenarnya kita mau sholat sendiri, tapi di budaya di situ budaya dorong-dorongan. ya kayak gitu. Gimana bisa? Padahal Ya, kalau memang tidak ada imam tetap, maka boleh. Asal dipersilakan, boleh. padahal kita kan
sebenarnya pengen harapannya kan mau jamak kosor dua-dua. Nah, kalau kita musafir kemudian sholat di masjid yang mungkin, maka tidak boleh musafir kok jadi imam, kecuali dipersilahkan. Maka dia bilang, saya musafir, saya sholatnya 2, nanti setelah 2 nanti jamaah yang mungkin silakan nambah, tapi harus izin. Kenapa? Tidak boleh orang imam di masjid padahal dia bukan imam tetap. Bahkan ulama ada yang keras, tidak sah sholatnya. Orang yang bukan imam tetap kok ujuk-ujuk langsung nyolong jadi imam, tidak sah sholatnya. Nah, kalau misalkan kita musafir tapi makmum dengan orang mukim, maka musafir harus ikuti mukim. Tapi orang mukim tidak boleh ikut musafir. Artinya kalau musafir jadi imam, sholatnya 2 rakaat, yang makmum tetap genap 4 rakaat. Tapi kalau yang imam itu orang mukim 4 rakaat, maka musafir tidak boleh 2. Misalkan saya tak nunggu, kalau sudah dapat 2 rakaat saya tak ikut, jadi nanti salamnya bareng tidak boleh, harus dia sholat 4 rakaat. Lalu setelah itu kosor tetap 2 lagi. Kalau kosor kita 2. Jadi kosor, jamak kosor itu tidak harus 2-2. Kalau memang kita tadinya jamaah harus 4 dengan orang mungkin, ya berarti 4-2. Tidak harus semuanya 2-2. Kalau memang kita tadinya jamaah, otomatis kita harus 4. Satunya zuhurnya kita komplit, asalnya kita kosor, tidak masalah. Jadi tidak harus kosor itu 2 sholat itu 2-2. Boleh yang satunya tidak kosor, satunya kosor. Kalau boleh ke 4-4. Kalau 4-4 nggak kosor. Karena dia cuma jamak tapi tidak kosor. Dia sebagai musafir karena dianggapnya 4, kemudian ini teman saya bilang tetap 4, kalau saya 4. Nah, kalau dia 4 nggak masalah, cuma khilaful aula. Jadi kalau ada musafir kok sholat 4, itu menyelisih yang lebih utama. Kenapa? Yang utama itu sholatnya musafir itu 2. Sholat musafir itu cuma 2. Jadi kalau dia 4, ya pahalanya kurang. Bukan malah utuh, dia malah kurang. Khilafus sunnah. Kenapa? Rasulullah belum pernah musafir kok tidak kosor, belum pernah. Setiap musafir pasti kosor. Maka seyogianya orang musafir itu kosor. So, kalau sudah sampai Jogja, tapi baru landing di airport, kita sholat di airport kan sudah di Jogja, boleh nggak kosor? Boleh. Karena Ali bin Abi Thalib ketika lihat kota Madinah, sudah lihat itu, tapi beliau tetap kosor. Ketika dia bilang, kita sudah dekat Madinah. Nah, kita belum sampai. Kita belum sampai. Artinya boleh, orang selama belum sampai dia boleh kosor. Tapi kalau sudah sampai rumah, dia wajib 4 rakaat. Tidak boleh 2 rakaat. Boleh nggak kalau misalkan kita sudah kosor, kemudian di akhir dia sampai di Jogja sore asar, kemudian dia sholat lagi akhirnya karena begitu asar dia sudah kosor, tapi asar masih belum habis. Tidak boleh. Dia sudah cukup sekali sholatnya saja. Kecuali kalau pas adzan dia di masjid, maka harus sholat. Tapi kalau dia sudah di rumah, ya sudah sah sholatnya. Bisa dari perjalanan, dia sudah kosor, sudah sampai rumah, sudah istirahat, baru masuk asar, ya sudah, tidak usah sholat. Kecuali dia leye-leye di masjid, lalu adzan, maka harus ulangi sholatnya. Kenapa? Karena tidak boleh orang mendengar adzan malah pergi dari masjid seperti syaitan.
setan. Kalau ada adzan malah rugi. Demikian sudah terlalu badan. Demikian kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.